Oke, silakan presentasi kelompok yang penyaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok 7 pada kesempatan pertemuan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi kelompok kami yaitu mengenai studi kasus pelanggaran kode etik administrator. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Darmarika Somarinda MSE PhD dan Ibu Mayang Rianti SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis dan profesi. Jadi next. Next. Baik, sebelum mulai izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Andes Sandara, saya sendiri dengan NIM yang tertera, kemudian ada Rika Wardimani Huruk dengan NIM yang tertera, dan Sabrina Aisyah Putri dengan NIM yang tertera. Next. Nah, berikut ada beberapa pembahasan yang akan menjadi bahan presentasi kali ini. Yang pertama, studi kasus 1 dengan analisis kasus dan penanggulangan. Dan studi kasus 2 dengan analisis dan penanggulangannya, serta ada kesimpulan dari studi kasus 1 dan studi kasus 4. Nah, ini ada studi kasus yang pertama. Kami mengutip dari artikel Antar News. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengabarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK yang mengganggu proses mutasi seorang aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian. Dalam sidang di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2023, Tumpak Hatorongan Panggabean sebagai Ketua Majelis Sidang Kode Etik KPK menyatakan bahwa Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Wakil Ketua KPK untuk kepentingan individu yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf B, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Boleh di next? Hasil sidang menyatakan Nurul Gufron dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji sebesar 20% selama 6 bulan. Hukuman tersebut diberatkan sebab Nurul Gufron tidak mendukung upaya pemberantasan praktik nepotisme dan tidak bersikap kooperatif sehingga menghambat proses sidang. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan studi kasus 1 ini, apakah ada dari teman-teman kelompok lain? Mungkin dari teman-teman yang ingin menang di studi kasus 1 ini, dipersilakan. Boleh, Sanuliana. Baik, jadi dari kasus tersebut bisa diketahui bahwa si Nurul Gufron ini selaku wakil KPK ini ngelakuin hal yang melanggar kode etik. Dari kasus tersebut bisa diketahui kalau misalkan Nurul ini memakai wewenang jabatannya itu untuk kepentingan pribadi lalu mengganggu mutasi seorang aparatur sipil negara yang mana kan seharusnya uh, sebagai wakil KPK ini kan Nurul itu harus menggunakan jabatannya itu dipakai untuk melayani negara dan masyarakat, bukannya untuk kepentingan pribadi. Jadi itu sih menurut saya terkait permasalahan yang ada di kasus ini. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Salsa Nurliana. Ya benar ya yang dibilang Caca tadi bahwa Nurul Gufron ini memanfaatkan kepentingannya
kepentingan pemerintahan untuk kepentingan pribadi ya begitu. Untuk selanjutnya boleh di next dulu. Nah, dari kelompok kami ini terdapat analisis yang menjadi analisis terhadap kasus pertama ini, yaitu ada 2 yang mengenai maladministrasi dan perbuatan nepotisme. Nah, pada kasus pertama ini termasuk dalam kategori maladministrasi yang dimana dalam Undang-Undang Ombudsman Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan maladministrasi ini sebagai perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang ini dijelaskan dalam Undang-Undang Ombudsman Pasal 1 Angka 3 yang mendefinisikan maladministrasi ini sebagai perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan berbeda dari yang diberikan wewenang. Sebagai contoh, maladministrasi ini termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik negara dan yang dimana ini penyelenggaraan negara dimaksud yaitu KPK selaku pemberantasan kerugian pada masyarakat individu. Dan yang itu berkaitan dengan perbuatan nepotisme. Nah, Rul Gufron ini memanfaatkan jabatannya fasilitas seorang asn tersebut termasuk dalam perbuatan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa nepotisme merupakan perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada penanggulangan kasus 1, Nurul Gufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyalahgunakan kewenangannya untuk memajukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan melanggar peraturan. Pemindahan ASN berujung pada tindakan nepotisme ini menjadi penyebab utama pelanggaran ini, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan pribadi yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam dunia pemerintahan. Nah, berikut tindakan untuk kasus tersebut. Itu yang pertama, ada penguatan pengawasan internal. Sebagai badan anti korupsi, KPK itu harus memperkuat pengawasannya baik dalam bagian internal terhadap seluruh anggotanya, termasuk dalam direksi dan juga manajemennya. Kemudian melakukan mekanisme checks dan balance yang lebih ketat. Perlu ditetapkan untuk memastikan tidak ada pejabat yang melampaui batas kewenangannya. Yang kedua itu ada pelatihan etika dan juga kepatuhan. Di sini seluruh pejabat serta pegawai KPK itu wajib menjalani pelatihan rutin dulu untuk mengenai kode etik, integritas, kejujuran, kepatuhan. Hal ini juga penting untuk memahami secara mendalam adanya batasan kewenangan dan dampak dari pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga, kebijakan nol toleransi terhadap tindakan nepotisme. KPK ini harus menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan. Dugaan pelanggaran itu harus diselidiki secara transparan dan adil serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diberikan sanksi tegas dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan ini. Sanksi seperti peringatan, pemotongan gaji, bahkan PHK itu merupakan contoh tindakan serupa. Jadi penegakan sanksi yang tegas itu akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran untuk pegawai atau pejabat lainnya. Yang terakhir itu meningkatkan transparansi dalam proses reputasi dan juga promosi. Proses ini di lembaga publik itu harus dilakukan secara transparan berdasarkan kualifikasi dan juga kemampuan para pegawainya dan bukan pada intervensi pihak tertentu. Semua proses itu harus diaudit secara publik oleh badan independen. Boleh di next.
Nah, selanjutnya di sini kami ada kasus 2, itu dikutip dari artikel bplawyers.co.id. Akun Instagram Jawa Pos itu mau posting kasus karyawan asuransi AXA Mandiri yang membocorkan data nasabah bank. Kasus berawal dari permintaan tolong tetangga Lina Nurcayati atau karyawan asuransi swasta yang merasa menjadi korban penipuan. Tetangganya kemudian meminta Lina untuk mencari data terduga penipu. Lina lantas menghubungi seorang kenalan yaitu Yanuar Chandra yang merupakan karyawan Bank BUMN untuk mengakses data rekening pribadi penipu tersebut. Pembukaan data rekening pribadi milik si penipu ini oleh Yanuar inilah yang termasuk perilaku pelanggaran kode etik profesi administrator. Nah, sebelum lanjut ke dalam analisis kasus, yang teman-teman ada yang ingin menanggapi dari kasus kedua ini? Boleh, Naila. Ya, terima kasih. Jadi, menurut saya dari kasus ini itu bisa dilihat bahwa adanya pelanggaran etika profesi. Jadi, mereka ini menyalahgunakan akses data nasabah untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang jelas-jelas dilarang. Tindakan mereka juga nggak hanya merugikan nasabah, tetapi juga merusak reputasi dari kedua institusi mereka sendiri. Nah, kasus ini juga mengungkapkan adanya celah dalam sistem keamanan data di institusi tersebut karena akses terhadap data nasabah itu seharusnya kan sangat terbatas ya dan diawasi ketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan gitu. Begitu aja, makasih. Oke, makasih Naila. Benar ya, jadi dari kasus kedua ini adanya pelanggaran kode etik yaitu membocorkan data nasabah kepada orang yang tidak berkepentingan gitu. Jadi si siapa namanya Yanuar ini membocorkan data nasabah yang seharusnya itu nggak boleh dan harusnya dirahasiakan karena karena termasuk ke dalam kode etik seorang administrator. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis kasus kedua ini. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada analisis dari studi kasus yang kedua. Jadi dalam kasus karyawan Aksa Mandiri ini membocorkan data nasabah bank ya. Pelanggaran kode etiknya itu terletak pada penyalahgunaan informasi pribadi dan tidak menjaga kerahasiaan nasabah. Nah, ini melanggar prinsip dasar etika bisnis, termasuk integritas, tanggung jawab profesional, dan komitmen untuk melindungi privasi pelanggan. Pembocoran data ini juga melanggar regulasi terkait perlindungan data pribadi yang mencakup aspek hukum dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga kepercayaan serta melindungi data sensitif nasabah. Jadi pada umumnya perusahaan itu memiliki kendali atas pemrosesan data pribadi dan menetapkan tujuan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau disebut UU PDP. Nah, perusahaan itu harusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengawasi setiap orang yang terlibat dalam pemrosesan data dan mencegah orang-orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Jadi dalam kasus Lina dan Yanuar ini, data pribadi yang diminta Lina ke Yanuar diproses dengan tujuan yang nggak jelas sehingga perbuatan mereka itu telah melanggar prinsip perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam UU PDP. Karena tadi tetangga Lina minta Lina untuk mengakses data pribadi, tapi masih terduga penipu. Jadi belum terbukti kalau emang dia ditipu. Nah, sanksi yang dijatuhi kepada Lina dan Yanuar itu adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan sanksi yang dijatuhi kepada perusahaan yang gagal menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah itu adalah sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada penanggulangan yang mungkin bisa dilakukan untuk menangani kasus yang kedua.
yang tadi melibatkan penyebaran data pribadi pelanggan oleh karyawan perusahaan asuransi dan bank, yang mungkin penyebabnya adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta adanya tekanan dan tuntutan sosial dari pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Yang pertama di sini penanggulangannya ada pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yang mana tadi sudah dijelaskan kalau perusahaan juga memang berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin tindakan lebih lanjutnya adalah pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pelanggan dan resiko pelanggaran data. Lalu yang kedua, sistem otomatis untuk memantau akses data. Jadi kalau di dunia usaha, baik perusahaan asuransi maupun bank, itu harus memiliki sistem otomatis untuk memantau atau mencatat akses ke data pelanggan. Akses terhadap data ini hanya diberikan kepada orang yang berwenang dengan alasan yang jelas. Jadi setiap akses yang mencurigakan itu harus segera dilaporkan dan diambil tindakan yang tepat. Dalam kasus ini mungkin yang dimaksud yang sudah berwenang untuk mengakses data pelanggan itu adalah Yanuar. Cuma di sini mungkin dia kelalaian dalam menjalankan tugasnya, jadi seharusnya tidak dilakukan. Lalu yang ketiga, penanggulangannya ada menyediakan saluran laporan yang aman atau whistleblower. Jadi perusahaan harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran tanpa takut adanya pembalasan. Ini bisa penting untuk mencegah kebocoran data internal. Lalu yang keempat, sanksi yang tegas dan terbuka. Jadi kalau dalam kasus seperti ini, sanksi pidana atau denda harus ditegakkan secara transparan. Pegawai yang melanggar kode etik itu harus dikenakan tindakan disipliner sampai mungkin dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal tersebut diharapkan bisa memberi efek jera juga bagi pihak-pihak yang mungkin kepikiran untuk melakukan tindakan serupa. Lalu yang kelima, penumbuhan kesadaran di lingkungan kerja. Jadi perusahaan itu bisa secara rutin menyelenggarakan seminar atau kursus pelatihan mengenai tadi pentingnya perlindungan data pribadi dan juga konsekuensi hukum apabila melanggar kode etik. Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan budaya kepatuhan di lingkungan kerja perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir, audit keamanan data reguler. Jadi perusahaan bisa melakukan audit keamanan data yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem manajemen data mereka. Penting juga untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran data seperti yang dilakukan di kasus ini. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan dari dua kasus tersebut. Jadi pelanggaran etika dalam profesi office administrator ini berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi dan kepercayaan publik. Maka dari itu penting bagi organisasi untuk memperkuat sosialisasi mengenai kode etik dan menyediakan pelatihan-pelatihan yang relevan bagi semua karyawannya. Penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat juga sistem pelaporan yang lebih aman akan membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika. Kesadaran akan pentingnya etika dalam administrasi juga harus ditanamkan sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran kode etik ini dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan akuntabel. Next. Baik, sekian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan boleh raise hand dan sebutkan pertanyaannya. Boleh, yang pertama ada Salsa Nurliana. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurliana. Jadi saya ingin bertanya. Jadi kan tadi disebutin salah satu dampak dari kedua kasus tersebut itu kan adalah kepercayaan publik akan menurun. Lalu menurut kalian bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan publik secara menyeluruh tanpa setelah adanya kedua kasus tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Caca. Selanjutnya ada Rapli Imam.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratno Mutakin. Saya ingin bertanya sedikit. Jadi menurut kalian itu bagaimana seharusnya KPK menyikapi kritik media massa terhadap kasus yang tadi pertama, yaitu tadi pejabat KPK terlibat dalam praktek nepotisme. Itu aja. Terima kasih. Baik, makasih Rafli. Kemudian ada Rini Kenela Pitaloka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rini Kanila Pitaloka, izin bertanya. Berdasarkan kasus kedua tadi, yang menyangkut kerahasiaan data nasabah, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan asuransi sudah memadai dalam hal melindungi data pribadi dan data pribadi klien, maksudnya, dan apakah kalian punya saran yang lebih untuk peningkatan informasi data pribadi tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nila. Baik, kepada teman-teman yang sudah bertanya, kami mohon waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk mendiskusikan jawabannya sekitar kurang lebih 4 menitan. Kembali lagi sekitar jam 10.40. Terima kasih. Oke, saya pertama akan menjawab pertanyaan dari Salsa terkait cara memulihkan kepercayaan publik setelah terjadinya dua kasus yang tadi dibahas, yaitu untuk memulihkan kepercayaan publik itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, ini melakukan transparansi dan juga komunikasi terbuka.
Ini tuh bisa kayak pengakuan kesalahan secara terbuka, mengakui kesalahan yang terjadi dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Contohnya itu biasanya kalau kasus korupsi itu suka ada konferensi pers gitu. Terus yang kedua itu adanya komunikasi rutin, mungkin menyediakan update rutin kepada publik mengenai tindakan perbaikan yang sedang dilakukan gitu, termasuk hasil investigasi dan juga langkah-langkah pencegahannya, langkah-langkah memperbaikinya. Yang kedua itu ada peningkatan keamanan data. Nah, ini tuh bisa dari investasi dalam teknologi keamanan. Jadi mengadopsi atau eh, memperbaiki teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data nasabah. Jadi yang bisa mengelola data nasabah itu hanya staf-staf tertentu yang memiliki akses. Kemudian bisa juga dari audit keamanan berkala, yaitu melakukan keamanan data secara berkala untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar keamanan. Yang ketiga tentunya melakukan pelatihan kembali atau edukasi karyawannya dengan mengadakan pelatihan rutin tentang etika profesi dan juga kepatuhannya kepada peraturan regulasi perlindungan data. Yang keempat, lagi-lagi yaitu memerlukan penegasan kode etik, memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang melanggar kode etik untuk menunjukkan sebuah komitmen perusahaan terhadap integritas. Terus juga memperkuat pengawasan internal seperti yang tadi sudah dibahas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kemudian bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan regulator untuk memastikan bahwa semua langkah-langkah atau perbaikan kasusnya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu program kepuasan nasabah seperti melakukan survei, apakah nasabah itu apakah perusahaan itu memahami kekhawatiran nasabah dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan mereka dan juga meningkatkan kualitas layanan yang kepada pelanggan menjadi lebih responsif. Kemudian ada reformasi karyawan, itu kayak mengevaluasi atau memperbaiki prosedur, juga bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kebijakan yang ada. Terus juga melakukan rotasi serta mutasi karyawan secara berkala untuk mencegah terbentuknya jaringan-jaringan atau kumpulan-kumpulan yang menyalahgunakan wewenang. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Salsa? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana KPK harus menyikapi kritik terhadap media massa terhadap kasus yang pertama tadi, yaitu praktik nepotisme ya. Jadi kalau menurut kelompok kami, sebelumnya KPK itu harus menyadari bahwa KPK ini sebagai lembaga pemerintah, semua tindakannya, perbuatannya itu diawasi oleh masyarakat dan media massa. Dan kemudian tindakan mereka juga akan dikritisi. Jadi dalam menghadapi kritik media massa ini, KPK dapat melakukan yang pertama komunikasi secara transparan. Jadi mungkin KPK dapat menjalin komunikasi yang terbuka dengan media untuk menjelaskan posisi mereka di dalam kasus tuduhan nepotisme ini. Kemudian mereka juga harus menjelaskan informasi mengenai langkah-langkah yang mereka ambil dalam menangani kasus ini, sehingga mengurangi spekulasi juga dan menjaga kepercayaan dari publik. Seperti mungkin tadi yang dibilang Rika, mengadakan konferensi pers atau sebagainya, agar terlihat komunikasi yang transparan terhadap publik gitu. Lalu yang kedua, KPK juga bisa melakukan penegakan hukum yang tegas. Jadi kegiatan investigasi itu diawasi dari awal hingga akhir untuk menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang pelakunya, termasuk jika itu pelakunya adalah pejabat dari KPK itu sendiri.
Jadi kalau ada bukti yang cukup juga, KPK harus melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang terakhir mungkin KPK juga bisa menjadi responsif terhadap laporan masyarakat serta kritik-kritik dan pendapat dari masyarakat agar kemudian membangun kembali kepercayaan dari publik yang mungkin menurun akibat adanya kasus yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, yaitu tadi praktik nepotisme itu. Untuk Raffi, apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih. Berdasarkan kasus yang rahasia data nasabah, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan asuransi memadai dalam hal melindungi data pribadi klien. Nah, jadi berdasarkan kasus kedua tadi yang melibatkan pelanggaran kerahasiaan data oleh nasabah, karyawan, asuransi, dan langkah-langkah yang telah diambil belum memadai dalam kasus ini pengawasan kebijakan tersebut. Nah, perusahaan tampaknya kurang menerapkan sistem pemantauan akses data yang ketat sehingga memungkinkan karyawan untuk membuka data pribadi nasabah untuk tujuan yang tidak sah seperti membantu pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain itu, kurangnya kesadaran karyawan akan konsekuensi hukum dari pelanggaran kerahasiaan data yang menunjukkan bahwa pelatihan tentang keamanan data masih perlu ditingkatkan. Perusahaan juga belum mengoptimalkan mekanisme pelaporan yang aman atau whistleblower yang bisa menjadi sarana bagi karyawan lain untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Oleh karena itu, agar pelindungan data lebih efektif, perusahaan perlu mengimplementasikan sistem kontrol yang lebih ketat seperti Oke, baik, saya ulangi untuk jawabannya. Jadi, berdasarkan kasus kedua yang melibatkan pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan asuransi dan bank, langkah yang telah diambil perusahaan asuransi ini tampaknya belum sepenuhnya memadai dalam melindungi data pribadi klien. Meskipun perusahaan mungkin telah menetapkan kebijakan umum perlindungan data, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi serta pengawasan kebijakan tersebut. Nah, perusahaan tampaknya kurang menerapkan sistem pemantauan akses data seperti membaca ketiga yang tidak berkepentingan. Itu kesadaran karyawan akan konsekuensi hukum dari pelanggaran kerahasiaan data menunjukkan bahwa pelatihan tentang keamanan data masih perlu ditingkatkan. Perusahaan juga belum mengoptimalkan mekanisme pelaporan yang aman yang bisa menjadi sarana bagi karyawan lain untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Oleh karena itu, agar perlindungan data lebih efektif, perusahaan perlu mengimplementasikan sistem kontrol yang lebih ketat seperti autentikasi berlapis untuk akses data, audit rutin, dan pelatihan yang lebih intensif terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tanpa adanya perbaikan pada aspek-aspek ini, potensi pelanggaran serupa akan tetap ada yang berisiko merusak kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan. Untuk Nela, apakah bisa dipahami jawabannya? Iya, cukup. Andes, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Nela. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tadi juga sudah sesi diskusinya telah dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Darmarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
tadi saya juga sudah menyampaikan ke Mas Dayat ya, PJ, bahwa nanti mulai minggu depan, selain ada diskusi tanya jawab, bisa ditambahkan nanti dalam hal evaluasinya, gitu ya. Evaluasinya adalah eh, nanti ada kuisis dan lain sebagainya. Nanti teknisnya silahkan ditanyakan ya, Mas Dayat, dengan biasanya kelas saya di kelas 11 seperti itu. Ya, kembali mengenai topik kasus, tadi materinya adalah, sebentar saya ini lagi, dalam hal pelanggaran kode etik office administrator gitu ya. Nah, di contoh kasusnya tadi dalam KPK gitu ya, kemudian eh, di apa ini kasus karyawan asuransi Aksa Mandiri yang membocorkan data nasabah. Memang kalau membicarakan mengenai eh, kode etik gitu ya, setiap perusahaan pasti biasanya memiliki kode etik yang harus ditepati gitu ya, yang harus dipatuhi oleh semua sivitas di perusahaan. Nah, kemudian pelanggaran kode etik seperti apa yang dilakukan itu kan bermacam-macam. Kalau tadi disampaikan di, oke sorry, ya, disampaikan di kasus KPK gitu ya. Nah, hal ini tadi ditanyakan bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan publik. Tadi saya sudah mendengarkan dari jawaban penyaji gitu ya, bahwa memang lembaga ini kan lembaga yang eh, tidak hanya dari lembaga sejenis, tetapi masyarakat turut memperhatikan, gitu kan? Turut memperhatikan bagaimana lembaga ya semua sih sebenarnya, bukan hanya KPK. Tapi kan akhirnya ketika KPK sendiri yang notabene dianggap harusnya bisa independen dan tidak ada permasalahan gratifikasi, korupsi dan lain sebagainya, ternyata melakukan itu, tentu saja kepercayaan publik akan, wah, lembaga yang seharusnya mengawasi saja bisa bisa terjadi seperti itu gitu. Bahkan mungkin kalian tidak mungkin kalian juga sudah pernah mendengar gitu ya baru-baru ini di kasus Mahkamah Agung gitu ya, oknum gitu, oknum mantan pimpinan gitu ya, dan memiliki atau kedapatan memiliki, yaitu tadi mungkin itu adalah hasil gratifikasi dan lain sebagainya gitu kan, korupsi, bayangkan hampir 1 triliun, yang emas pun kalau tidak salah itu sekitar 51 kilogram dan lain sebagainya, uang mata uang asing dalam euro, dalam US dan lain sebagainya, yang kita melihat juga bahwa MA Mahkamah Agung yang seharusnya menghukum orang-orang seperti itu kan begitu. Tapi inilah realita yang terjadi gitu ya, realita yang terjadi di negeri Konoha gitu ya, yang di Indonesia gitu, yang uh, ya akhirnya tadi kembali kepercayaan publik jelas akan berubah gitu ya ketika ada kasus-kasus seperti itu terjadi. Akhirnya kita juga akan mempertanyakan, wah, berarti selama ini para aparat hukum gitu kan, penegak hukum di kejaksaan dan lain sebagainya, walaupun itu oknum ya, tidak semua seperti itu. Tapi kan akhirnya menjadi, wah, kalau begitu yang menghukum saja bisa dinegosiasi dan lain sebagainya. Nah, ya, tentu kepercayaan publik kita pun akan menurun setelah kasus itu kan gitu. Jadi bagaimana cara memulihkan kepercayaan publik? Tadi sudah ada yang sampaikan dari penyaji bahwa mungkin perlu ada konferensi pers dan lain sebagainya gitu ya. Sama halnya yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung. Mereka melakukan konferensi pers gitu ya, bahwa yang bersangkutan ini adalah mantan gitu kan, bukan pegawai lagi dan lain sebagainya. Tapi kan itu ketika dicari tahu terjadi kasus, terjadi itu ketika menjabat dan lain sebagainya gitu ya, yang kemungkinan besar terkumpulnya itu adalah ketika
yang bersangkutan itu menjabat di lingkungannya. Perlu komitmen memang gitu ya, perlu komitmen, kemudian perlu ada peningkatan program transparansi publik gitu ya. Misalnya penyampaian laporan berkala dan lain sebagainya. Nah, itu tentu saja perlu dilakukan. Kayaknya kalau kalian mungkin biasa lihat juga, kalau di BUMN atau perusahaan terbuka gitu ya, biasanya mereka mempunyai laporan manajemen yang bisa diakses oleh siapapun. Laporan tinjauan manajemen. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa transparansi kepada publik, ya. Nah, jadi ada peningkatan program transparansi publik dalam hal perkembangan eh, apa manajemen mereka, kinerja mereka, keuangan mereka. Nah, termasuk juga boleh dalam case-case tertentu perkembangan kasus-kasus itu boleh dilakukan transparansi gitu ya kepada publik. Memang itu yang pertama. Kedua, berarti perlu ada restrukturisasi, gitu kan? Perlu ada restrukturisasi yang memungkinkan, ya, jika memungkinkan itu perlu dilakukan, gitu kan? Supaya orang publik gitu mungkin akan bisa percaya dengan orang-orang yang baru yang mungkin bisa eh, sebelum mereka sebelum mereka terlibat di dalam organisasi tersebut itu sudah dilakukan uh, fit and proper test gitu ya, dan perlu mungkin dilakukan tes psikotes yang betul-betul apakah ini ada kecenderungan akan melakukan hal tersebut atau tidak. Jadi kalau kalian perlu ketahui ya, kalau di lab school itu anak-anak yang mau masuk lab school mereka punya brain assessment. Brain assessment itu tes yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau itu pakai alat dan ditempelkan gitu ya pakai gel. Jadi betul-betul menganalisis nih anaknya. Bahkan itu juga nanti akan kami terapkan kan uh, saya di BOC ya, salah satu di BUMN di Cirebon. Jadi memang kami pun akan menerapkan itu ke BOD gitu kan, di direksi, di BOD minus one, BOD minus two gitu, bahwa mungkin perlu dilihat apakah memang mereka the right man on the right place, atau perlu dilihat bahwa akan ada kecenderungan untuk korupsi atau tidak gitu-gitu. Itu bisa terlihat di brand assessment. Mungkin itu bisa juga diterapkan di kementerian-kementerian lain yang mungkin bisa melihat apakah personal demi personal ini punya kecenderungan melakukan pelanggaran etika atau tidak gitu ya. Jadi kalau tadi ada bicara eh, kita sekarang punya ZI, termasuk di FEB, gitu ya, di FEB, di kementerian, termasuk nanti di UNJ. Sekarang ada ZI, mungkin pernah dengar zona integritas, atau mungkin sudah pernah lihat banner-bannernya, gitu ya, spanduknya. Belum, Muhammad Zulfarhan dia geleng-geleng belum, gitu. Belum pernah lihat, belum pernah dengar. Nanti Belum, ada Bu. sekarang. Oh, belum. Jadi sekarang di kementerian itu sedang menerapkan zona integritas, gitu ya. Zona integritas, bahkan di kita mungkin spanduk sudah ada di lobi Kartini itu di bawah ada. Gitu ya. Jadi no korupsi, no gratifikasi dan lain sebagainya di kementerian. Jadi termasuk ada fasilitas, gitu ya, ada fasilitas khusus untuk bisa sebagai ada layanan aduan. Jadi yang menjadi uh, orang tim area ZI ini itu harus bisa berkomitmen gitu ya, berkomitmen. Nah, misalnya bisa melayani aduan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ada kekhawatiran justru whistleblower gitu ya, bahwa ada yang mengungkapkan ke publik, itu justru si whistleblower ini biasanya yang justru di negatif gitu kan. Orang melihat bahwa oh dia ini punya sifat justru yang tidak bagus gitu kan. Sebagai pegawai dia menceritakan keburukan atau kejelekan dari perusahaannya kepada pihak lain, malah dia bisa dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang di ZI itu justru ada layanan khusus whistleblower itu dan layanan aduan. Jadi jika memang betul melanggar kode etik tadi ya, melanggar etika, melanggar prinsip-prinsip yang ada di perusahaan gitu ya, dan ada di kementerian. Perlulah nanti dilakukan diklat gitu ya, diklat untuk orang-orang seperti itu. Kemudian
perlu juga gitu. Ketika ada layanan whistleblower itu, maka harus ada perlindungan bagi si whistleblower. Harapannya supaya yang melapor ini tidak takut, gitu kan? Yang melapor ini tidak takut akan aduan yang dia lakukan. Nah, itu harus bisa diakses dan lain sebagainya. Pelapor harus merasa aman dan yakin. Kemudian tadi berkaitan dengan kebocoran data. Tadi sudah dijawab ya oleh penyaji, betul sekali bahwa perlu dilakukan autentikasi berlapis. Mungkin perlu ada pelatihan perlindungan data dan mitigasi. Hal di kita gitu ya, kalau kalau pengalaman saya di BUMN gitu. Jadi kami ini punya komite mitigasi risiko. Artinya sudah mempertimbangkan kira-kira apa saja risiko yang akan terjadi termasuk dalam hal kebocoran data. Nah, itu sudah dimitigasi. Nah, dilakukan cara-cara pencegahan untuk hal tersebut tidak terjadi gitu ya. Kalaupun itu terjadi, artinya bagaimana cara supaya cepat gitu kan? Mitigasinya cepat. Ya berarti dengan memblokir akses. Misalnya kalau data udah bocor gitu ya, memblokir akses, kemudian melakukan pemulihan data dan menginformasikan misalnya kepada pihak-pihak yang terdampak gitu kan. Serta publik mungkin bahwa sedang dilakukan upaya perbaikan atau pemulihan data dan lain sebagainya. Jangan justru membuat panik. Gitu. Kadang-kadang beritanya itu yang membuat panik, akhirnya yang berdampak kepada sosial secara keseluruhan gitu ya, kan karena kan konsumen merasa datanya bocor dan lain sebagainya, mengalami uh, apa ketakutan gitu kan dan lain sebagainya. Perlu ada tadi ya, perlu ada audit keamanan berkala ya, jadi perlu dilakukan pengawasan, audit secara berkala terhadap data. Kemudian perlu juga betul gitu ya pelatihan perlindungan data. Jadi perlu dilakukan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang yang khusus menangani data tersebut. Sebentar ya, sebentar saya dulu sebentar. Ya, jadi seperti itu ya, betul sudah disampaikan. Artinya dalam hal memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki keamanan data dan lain sebagainya itu perlu kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, terutama dari perusahaan gitu ya. Kalau tak bicara office administrator sebenarnya itu adalah eh, hanya satu bagian gitu kan, karena hanya satu bagian posisi di antara banyak posisi di perusahaan gitu kan. Tidak hanya office administrator, ada manager, ada tadi ya, ada general manager, ada manager setiap divisi dan lain sebagainya. Kalau di kami itu ada istilah tadi ya, ada BOC, ada BOD, kemudian ada Kabid, kemudian ada
ADIF dan lain sebagainya, SPI sendiri gitu ya. Dan di sini proses fungsi dari SPI itu perlu ditingkatkan gitu ya dalam hal pengawasan, baik itu dalam data maupun hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan lain sebagainya. Baik, mungkin materi kita ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti minggu depan melanjutkan ya presentasi kelompok 8 di saya lihat. Berarti kelompok 8 gitu ya minggu depan. Iya, Bu. Iya, berarti kelompok 8 untuk sebentar saya cek materinya. Oke, berarti materinya etika profesi PR ya, Public Relations ya, Officer ya. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tadi sama menambahkan ya ada krisis atau apa yang ditambahkan supaya kita lebih interaktif karena ini di online semua. Saya agak kesulitan nih melihat semua ikut berinteraksi atau tidak karena tadi pun terlihat yang menanggapi dan respon hanya orangnya itu saja gitu ya. Nah, nanti mungkin minggu depan kita sudah mulai meningkatkan semuanya ikut partisipasi. Jadi semua ikut games tadi ya, games interaktif yang sesuai dengan materi yang diberikan. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan.